Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu ambil absen dulu. Anissa, Aulia, Aisyah, Azma, Mana izin tadi, Bu? apa? Izin ke sini tadi, Bu. Dia, Farezi, Fardan, Fielda, Hadisti, Hafifah, Hanum, Anu kasih, Bu. Oke. Irfan, Latifah, Latifah Miftahul, Laila, Leksa, Maulani, Salefi, Ada, Bu. Nadira, Nafila, Najwa, Naura, Raisa, Rizky, Salsa, Sasia, Seren, lagi Bu, sakit ya? Cindy, Nurul Azmi, Viola, Fiona, Wahyu, Widya, baik, nenek semuanya, materi kita minggu lalu sampai mana? Bahkan yang satunya itu ini pada bidang, yang tiganya kita masuk ke gaya yang hal. Dalam fisika dinamakan dengan N kapital. Yang besar. N besar. Nah, oke, di sini Ibu, misalnya buku ini adalah bidangnya dan penghapus ini adalah bendanya. Benda dan bidang. Bidang apa ini? Bidang. Kenapa kira-kira penghapus ini tidak jatuh nembus ke bawah? Kenapa kira-kira penghapus ini kan di atas bidang datar ini? Kenapa dia tidak jatuh atau tembus melewati bidang ini? Apa kira-kira? Kenapa kira-kira? Bidang tersebut memiliki massa. Terus yang lain? Kenapa kira-kira? Dan ini penghapus ini bendanya. Terus ini adalah bidang datar. Penghapus di atas bidang datar itu kenapa tidak bisa jatuh dia menembus bidang datar ini? Bendanya ini. Kenapa kira-kira? Permukaan padat. Ada lagi yang mau pendapat? Apa kira-kira? Coba Farezi silakan berdiri. Nah, coba Farezi tekan meja itu. Tekan kuat-kuat. Kenapa tangan Farezi tidak bisa menembus meja itu? Jatuh ke bawah. Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa tangan Farezi itu tembus ke bawah? Apa kira-kira? Sama seperti ini halnya.
Kenapa benda ini tidak bisa menembus pada bidang datar ini? Dipengaruhi oleh apa? Gaya. Kenapa kira-kira? Dipengaruhi oleh apa? Gaya. Gaya apa? Normal. Gaya normal. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Nah, itu kenapa benda itu tidak, misalnya tangan Sarezi tadi tidak bisa menembus meja. Nah, karena apa? Karena meja itu memberikan gaya dari atas. Itulah yang dinamakan dengan gaya normal. Nah, jadi gaya yang diberikan oleh permukaan bidang terhadap benda. Ini tadi. Ini permukaan bidangnya. Buku ini adalah permukaan bidangnya, dan ini penghapus ini adalah bendanya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang diberikan permukaan bidang terhadap benda. Nah, gaya normal itu berfungsi untuk melawan gaya berat benda, sehingga benda selalu berada di tempatnya atau dia tidak bergerak. Nah, besar gaya normal itu dihitung dengan kesamaan. Gaya normal dilambangkan dengan N besar itu sama dengan V. Gaya berat. Nah, gaya berat itu persamaannya apa? Ada dua faktor kemarin. Gravitasi kali gravitasi. Itu sama dengan. Nah, dari mana datangnya? Kemarin masih ingat pada bidang datar? Ini ilustrasi dari buku dan penghapus yang ibu pegang tadi. Ini gambarnya kira-kira. Nah, ini adalah permukaan bidangnya, dan ini adalah bendanya. Nah, benda ini tentu dia memiliki massa. Nah, pada benda ini dia juga memiliki yang namanya gaya atau dilambangkan dengan W. Dan dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, yang mana gaya normal itu? Di mana letak gaya normalnya? Di bagian permukaan bidang buang. Antara permukaan bidang dengan benda. Nah, di sini titik pangkalnya. Lurus ke atas. Itu adalah gaya normalnya. Arahnya itu tegak lurus terhadap bidang datar. Atau arahnya tegak lurus pada bidang. Nah, ini ketentuannya. Gaya normal itu harus ada kontak antara benda dan permukaan bidang. Harus ada kontak antara permukaan benda dan permukaan bidang dengan benda. Ini permukaan bidangnya ini. Kemudian arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, kira-kira gaya normal ini dia membentuk sudut berapa? Ini 90 derajat. Iya, terhadap bidang. Dia membentuk sudut 90. Jadi setelah dulu, gaya normal itu dengan ketentuan dia harus ada kontak antara benda dan permukaan bidang. Kemudian arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang. Nah, dari ketiga gambar ini pada bidang datar, ini pada bidang miring, dan ini benda yang tergantung. Contohnya yang mau ke sini. Nah, dari ketiga ini mana yang tidak termasuk gaya normal? Benda yang miring. Bidang miring. Ada yang mengatakan bidang miring, ada yang mengatakan benda yang bergantung. Ya. Nah, mari kita buktikan. Pada bidang datar, gaya normalnya seperti ini. Dia harus ada kontak terhadap permukaan dengan benda. Ini arahnya lurus ke atas atau tegak lurus. Ini gaya normalnya pada bidang datar.
Kalau bidang miring, apakah ada gaya normalnya? Kenapa tidak? Karena dia miring. Ingat kembali, dia di sini ada permukaannya. Ya. Ingat, kuncinya adalah dia harus ada kontak antara benda dengan permukaan bidang. Nah, di sini ada permukaan bidangnya. Ada. Tentu dia memiliki gaya. Nah, kemana ada arah gaya normalnya? Searah dengan bidang miringnya ini. Jadi gaya miringnya seperti ini. Gaya miringnya, gaya normalnya seperti ini. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau benda yang tergantung seperti yang fokus ini, Tidak. apakah ada gaya normalnya? Tidak. 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 Di sini itu akan terjadi yang namanya tegangan tali. Itu kita bahas. Jadi benda ini hanya memiliki gaya Berat. berat. Dia tidak mempunyai gaya normal. Kenapa gaya normal itu sama dengan gaya berat? Ini kita buktikan. Jadi kita ambil contoh pada bidang datar. Nah, yang tegak lurus ini, vertikal ini, pada kita samakan dengan sumbu Y. Y. Kalau dia horizontal, sumbu X. Ini Y, ini X. Nah, berarti gaya normal ini termasuk pada Y. sumbu Y. Y. Bidangnya X. Jadi masih ingat kan persamaan hukum apa? Sigma X sebagai dasar dari A. Dikali A. Namun di sini bendanya diam. Dia tidak mengalami percepatan. Kalau yang mengalami percepatan dia pada sumbu X. Masih ingat? C. Jadi di sini kita menggunakan hukum satu Newton karena bendanya diam. Masih ingat? Sigma F sama dengan 0. Ya. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus gerak. Jadi di sini kita misalkan pada sumbu Y, berarti sigma F FY. Nah, gaya apa aja yang terjadi pada sigma F gaya F ini atau pada sumbu Y ini? Gaya apa aja yang terjadi? Kalau di atas nilainya ya gaya normal, nilainya tandanya positif atau negatif? Positif. Kalau gaya berat ke bawah itu tandanya apa? Negatif. Gaya normal dulu kita bikin di sini. N dikurang W sama dengan 0. Jadi lihat gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda ini. Arahnya ke atas itu gaya normal. Kalau arahnya ke bawah itu gaya berat. Jadi sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY masih ingat itu totalkan gaya yang bekerja pada benda ini. Jadi gaya apa aja yang terjadi di sini itu gaya normal dan gaya berat. Jadi gaya normal dikurang dengan gaya berat. Nah, ini bisa kita pindah luaskan? Bisa. Jadi N sama dengan W. Inilah. Itu maksudnya. Nah, W itu nilainya berapa? W itu persamaannya apa? F kali Massa dikali gravitasi. Nah, ini dia. Maksudnya. Gaya normal itu sama dengan gaya berat. Sampai di sini paham? Paham. Dari mana datang persamaannya ini? Ambil dari hukum 1.
Nah, kira-kira apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gaya normal ini? Nah, kira-kira. Kontainer di atas kapal yuk. Apa? Kontainer di atas kapal. Kontainer di atas kapal. Oke. Yang sederhananya aja dulu di lingkungan kita sekarang ini ada. Laptop di atas. Nah, laptop di atas meja bagus. Apa lagi? Apa? Kalkulator di atas meja. Oke. Apa lagi? Anda duduk ini? Itu termasuk gaya normal. Nah, jadi gaya normal ini artinya apa? Untuk menormalkan benda itu, supaya benda itu tidak jatuh. Artinya gaya normal ini untuk menormalkan benda tersebut. Terus lantai menahan orang berdiri. Kita berdiri, itu lantai itu memberikan gaya dorong ke atas. Iya. Pernah naik lift? Itu juga ada gaya normalnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika gaya normal itu lebih kecil dibandingkan gaya berat? Kamu tadi akan patah. Apa yang terjadi jika gaya normal itu lebih kecil daripada gaya berat? Ke bawah benda. Berarti bendanya jatuh ke bawah, menembus permukaan bidang. Itu artinya, itu gunanya gaya normal gitu. Kalau gaya normalnya lebih kecil daripada gaya berat, otomatis benda itu akan jatuh ke bawah. Kalau kayak itu termasuk nggak, Bu? Air. Air. Gimana Karena air sih? itu di dalam wadah, kebetulan dia juga biasa pilih. Berarti gaya normal dari air itu kecil. Ya, kalau berkaitan dengan air itu nanti menyangkut pada fluida. Archimedes. Archimedes. Itu massa jenis perginya lagi. Massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, makanya dia tenggelam. Ada pernah demonstrasi mengenai telur yang dicelupkan pada air? Ada pernah? Ada yang mengapu, melayang, tenggelam. Itu berkaitan dengan massa jenis. Kita belajar itu setelah bab ini. Kita bahas gaya normal dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah bisa bagus? Sudah bisa bagus? Jangan kali. Jadi paham kan apa yang dimaksud dengan gaya normal itu? Ya, anggap ini gambar A ya. Ini gambar A.
Nah, coba perhatikan. Nah, penulisan gaya normal sudah paham kan? Pangkalnya itu di antara permukaan bidang dengan benda. Kalau gaya normal kita bikin seperti ini, itu salah ya? Ya, Bu. Dia harus berada antara permukaan bidang dengan benda. Ini salah kalau di sini kita tulis. Kemudian pada gambar B ini ada gaya luar yang pengaruhnya. Arahnya itu sampai bawah. Oke, kita masuk apa persamaan hukum dua hukum? Satu, nah dia tidak nah, berarti pada suhu Y sigma Y sama dengan 0. Gaya apa aja yang terjadi pada benda ini? Coba perhatikan. Gaya normal, berarti N. Terus apa gaya apa lagi? Gaya berat. Berarti arahnya ke bawah. Berarti dikurang W. Kemudian ada gaya luar ini, arahnya ke bawah juga. Ditambah atau dikurang? Ditambah atau dikurang? Kurang. Sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. Berarti gaya normalnya N sama dengan W ditambah R. Kita pindah ruaskan keduanya, ini kan negatif. W kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Min F kita pindah ruaskan menjadi positif. Kalau ini kalau kan ini jadi positif, tidak usah juga kita buat di sini positif. Hanya W ditambah gaya. Kita mulaikan W ini adalah massa dikali gravitasi N dengan massa dikali gravitasi ditambah M dikali. Untuk gaya normal ini belum ada dibuatkan keterangan gaya normal N sama dengan gaya normal. Nah, apa kira-kira satuan dari gaya normal? Newton. Amin. Amin.
Nah, gambar C di sini diberikan gaya. Gayanya miring. Sehingga kita bagaimana kan? Pakai manual sudut. Dia membentuk kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat kan caranya? Kalau gambar seperti ini, kalau ke sini Sumbu X. sumbu X, jadi Fx. Lalu di sini Y. F. Kita proyeksikan. Di sini kita hanya mencari pada sumbu Y. Kalau di sini sumbunya, berarti otomatis kalau pada sumbu Y sudutnya di sini. Ini kira-kira sudutnya membentuk 30 derajat. Kalau kita proyeksikan pada sumbu Y, yang sudutnya 30 derajat itu kira-kira berada di sini antara sumbu Y dengan W. Nah, kalau seperti ini, dia membentuk sudut apa? Ini depan sudut, dan ini adalah miring. Depan per miring membentuk sudut apa? Sudut Depan semiring. Berarti FB sama dengan F sin pada sumbu X dia membentuk F cos alpha. Sekarang F sin alpha. Coba kita tuliskan sigma F sama dengan 0 F gaya apa aja yang terjadi di sini? Apa aja? Gaya apa aja? Arahnya ke ya. Bisa? Oke. Arahnya ke bawah ya. Karena F-nya arahnya ke kira-kira gaya apa aja yang terjadi pada benda ini? Jadi N Nah, sigma F-nya sama dengan 0. Gaya apa aja yang terjadi? N dikurang W dikurang W dikurang F dikurang F. Dikali F apa di sini? F-Y. F-Y. Sama dengan nol. Sama dengan 0. Nah, nilai F-Y itu adalah kalau kita langsung saja boleh. Pindah langsung. Kalau langsung saja juga boleh. Oke, terus dulu. Berarti N sama dengan W ditambah F-Y. N sama dengan F dikali G ditambah F N dikali sama C. dengan F dikali G ini kita bolehkan juga boleh maka dikali gravitasi ditambah F dikali sin alpha. kali sin Alpha. alpha. Itu untuk mencari gaya normal. Kita lihat apa-apa saja gaya yang bekerja pada benda itu. Kalau dia vertikal seperti ini, bergaris seperti ini, itu pada sumbu Y. Gaya apa aja yang terjadi pada sumbu Y itu? Nah, kalau dia vertikal seperti ini, dia tentu tidak bergerak. Berarti kita menggunakan hukum 1 Newton. Artinya dengan hukum Newton, kalau percepatannya 0, masa dikali 0 berapa? 0.
Jadi gitu. Kalau dia pada sumbu X atau horizontal, nantinya ada gaya yang kemarin itu ada gaya seperti ini, gaya dorong F. Terus di sini ada gaya lagi. Nah, ini arahnya ke kiri, ini ke kanan. Nah, ini baru FY, sigma FY-nya. Gaya apa aja tadi? Berarti ini F1 misalnya ini F2. F1 dengan F2, terus di sini ada massa. Jadi dia menggunakan hukum 2 Newton, massa dikali konsep intinya. Jadi bisa jadi benda ini bergerak. Dia memiliki yang namanya percepatan. Kalau ada kecepatan dia menggunakan apa tuh? Untuk terjadi udara Dua. Kan kemudian Newton yang membahas tentang gerak. Masih ingat tentang gerak. Kalau bendanya diam, itu kita gunakan hukum 1 Newton. Gitu. Ini bukan sigma D, sesuai yang apa? Sigma F ya berarti yang tegak lurus ini. Nah kalau gaya arahnya ke atas ini kan ke bawah. Ini kan coba perhatikan dulu. Ini kan arahnya gayanya diberikan ke bawah. Nah kalau gayanya diberikan ke atas seperti ini. Nah, gaya ke atas. Berarti gaya normalnya berapa? Kira-kira. Arahnya ke atas nih. Normalnya nih. Kita proyeksikan pada sumbu. Oke. Ini dia F. Kali kosin alfa. Kemudian sini massa gaya berat. Jadi sigma F dia sama dengan normal. Berarti gaya apa aja yang bekerja di sini? Ya arahnya. Kalau ke atas tandanya positif. Berarti sigma F ya Newton bilang normal. Yang ke atas, yang arahnya ke atas normal. Terus ditambah FY dikurang sama dengan kita bisa tuliskan R BFY kita tulis dulu B kemudian B dikurang FY. Ingat tandanya. Jadi M sama dengan massa dibagi gravitasi dikurang F sin alpha. Itu yang di kampus itu yang arahnya ke atas. Arahnya ke atas, gayanya ke atas. itu kayak Ini gaya kan gaya ke bawah. Ini kanannya. berarti kalau ke bawah positif. Ini bisa langsung ke gambar. Gambar KDT. Jelas sampai ke belakang? Baik, ada pertanyaan? Siapa yang mau gaya normal? Mana mau gaya normal? Iya, bisa. Bisa kok. Menjawab yang juga. Kamu banyak. Dia kan banyak. Jadi kalau foto sih boleh lagi. Oke, untuk materi ini ada pertanyaan? Kakak, ada gaya-gaya yang bekerja? Paham angin bu. Catat lagi. Kan di Jakarta Dia nggak jawab bu ya. asik. Jadi pada bidang datar aja dulu ya. Kalau pada bidang miring, kira-kira? Begin.
Di Oke. Sudah jauh. Kita dua kali kedua karena komunitas mencari komunitas yang lebih dan musik. Ini sudah bisa ibu hapus? Mana terlihat kok? Ini contoh soal. Kira ada sebentar cuma kira dikasih Cuma kira. 70 Yang lain bagaimana? Berapa gaya normalnya? Berapa? Udah sekali. 70. Yang lain? Yang lain bagaimana? Oke, siapa yang tidak paham? Gaya normalnya itu 70. Nah, dari mana datangnya? Dari masa dikali gravitasi ditambah gaya kok. Sekarang berapa sama ini? Gaya normalnya sama dengan masanya berapa? 5. Nilai gravitasi 20. 5 dikali 10 50. ditambah gaya 70. berarti 50 ditambah 20 70. tentunya apa? Newton. Nah, berarti gaya normalnya adalah 70. Jadi lebih tinggi daripada ini ya. Ini berapa kamu ya? Ini kan arahnya bro. Nanti gaya namanya harus sambung. Berarti lebih berat gaya normal dibandingkan dengan gaya. Kalau gaya ini kan gaya beratnya 5 dikali 10 50, gaya beratnya 50. Gaya normalnya 70. Nah, maka gaya beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya normal. Tentu apa yang terjadi? Benda itu kan jatuh. Jadi lebih besar gaya normal itu daripada gaya berat. Kalau gaya langsung, Gaya normal ya bisa jadi ikut menentukan hati. Ini bodoh nggak? itu termasuk ya. Di kaki mana? Tapi kalau yang lihat ke bawah ya. Gak ada perbedaan. Ini pada benda yang diam ya, dia tidak bergerak. Pak, yang ini kalau ibu nanti arahnya. Lalu caranya di sini. Untuk soal di sini. Tapi Jawa bukan Jawa. Masih buat ini punya mantap, masih mantap. 2022 Allah. Berarti ini yang namanya adalah N sama dengan massa dikali gravitasi ditambah
Boleh? Kalau kita uraikan seperti ini lebih bagus. Kalau paham, kita langsung saja ini. Boleh, biar namanya. Ingat tandanya ini. Oke, kalau kita menguraikannya satu-satu seperti ini juga boleh, lebih bagus. Lebih paham? Jadi 10, oke. 5 kali 10 tambah 2. Ini cara cepatnya ya. 50 tambah 7. Oke ya. Ini lagi. Apa ibunya jawab? Hasilnya juga sih. Yang Hasilnya si Rusia. Iya, Rusia. Kondisi yang dulu yang kan pergi ya dulu tes mungkin minoritas itu kayaknya dapat bisa boleh kalau lebih bisa juga jauh. bisa boleh Hasilnya 8,66 Bu. Yang lain bagaimana? 8,6 atau 18,7. Berapa? 108,66 Bu. Yang lain coba boleh juga berapa? Itu gayanya itu 10 dikali 0,866 jadi 8,66. Dan itu ada pasal 10 menjadikan 100 ditambah 0,866. 60 berapa? 90 itu 0,866 Bu. 0,866. Masukkan di sini gaya nolnya. Masanya berapa? 10. Selektif masanya berapa? 10 kilo, Bu. 10. Gravitasinya? 10 10 dikali kali ditambah 10. nya berapa? 10. 90 berapa? 0,866. Ini kita buat atau kita langsung jadi sini 90? 0,866. 10 kali 10? 100. 100 kali 0,866. Berapa? 8,66. 100 ditambah 8,66? 108,66. 108,66. Totalnya? Newton. Yuk. Berarti gaya normalnya adalah 108,6. Ibunya jawab. Oh iya, tugas yang 10 soal kemarin itu sudah siap? Sudah diperiksa baik-baik? Satuannya kalau tinggal ibu Bu, ada di mana aja lah, Bu. Nama? Apa? Di mana aja, Bu. Apa? Jadi di mana aja? Ah, tunggu. Ya, Bu. Kapan lagi Bu memeraksanya? Bu, please, Bu. Kalau hari Jumat dikumpul Bekasi PR. Kalau hari ini kan punya dikumpul berarti nggak bisa buat PR. Jadi hari ini kumpul. Oke? Ya Bu. Bang kan udah gaya normal? Apa? Udah kayak gua aja gitu. Dia buat ngomong aja Bu. Mas lagi menyebar doa gini Bu. Ini juga ya Pak. Yang mana sih? Ibu. Dari mana dia? Ada orangnya yuk. Kau kan yang malan banyak.
Kasih ambil sket. Gimana lo? Ada resolusi sekitar. Kalau misalnya sudutnya di sini 60, otomatis di sini berapa? 30 jadinya. Kecuali di sini berarti sudutnya 60 atau ini aja kita ubah ini 60 supaya tidak ubah sudutnya. Kalau sudutnya berada di sini berarti otomatis di sini tinggal 30. Apa? Jadi kalau 60 dan 30 bawah. Iya, 30 di bawah. Dia akan membentuk sudut 90. Ya, Bu. Jawab Ibu, jawab kita. Sistematis, ada fakta nih. itu bilang bahwa ini Nah, akibatnya akibatnya apa? Sistematis, akibatnya apa? Lawakan Jawa. Lawakan Jawa masih yang kurang. Ini gaya ke atasnya sebesar 40 Newton. Membentuk sudut 45 derajat. Dan masanya 5 kilo. Nah, kira-kira berapa gaya nomor normal yang bekerja pada benda ini? 78,28, Bu. 78,28. Yang lain dari mana? Sama. Sama, udah cari. Berapa ya?
Aromnya kalau ke atas aromnya dari 40. Sin 45 berapa? 0,77 Masanya berapa di sini? 5 kilo, Bu. 5 kilo dikali 10 digram 4 50. sin 45 berapa? 0,7. Wait. 0,707. Dia berapa? 0,7 7. Ya. Ya, Berarti Bu. kan kalau dibulatkan menjadi 0,7 0,7 aja, Bu. biasanya sama bapak enggak ada 0,7 kosong 5 kali 10 Salepi 50. 50 Berapa 40, 10. 40 kali 0,7 28,28 loh. 28,8, Bu. 28 ini Ya, Bu. 50 dikurang 8,8 21,72. 2, Bu. berapa? 21 betul nih karena gayanya ke atas berarti otomatis gaya maunya itu 40 yang 21,7 nah kalau gaya normalnya 21,72 berarti dia lebih ringan dong dari gaya berat iya berarti gaya beratnya kan gaya beratnya 50 nah sedangkan gaya normalnya 21,72 nah kita lihat di sini ada gaya di atas 40 coba 40 ditambah 21,72 61,2 berarti lebih berat kan dari gaya berat jadi benda ini tidak enggak gaya normalnya lebih besar daripada gaya berat karena dibantu oleh gaya tarik ke atas ini 40 sebesar 40 nanti ada yang bertanya Bu ini gaya normalnya 21,72 Bu berarti bendanya jatuh dong tidak karena di sini ada gaya kedua yang bekerja menarik benda ke atas sebesar 4 itu logikanya oke kalau ini kan dia ke bawah ada dua Kalau mau memilih atau soal begitu sudah wajib pakai tiket ditanya jawab. Wajib. Yo jangan itu. Oke, waktu kita sudah habis. Oke, kita lanjutkan pada Jumat besok. Baiklah, kita bacakan. Baik, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Ibu cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam